Hai hai, jumpa lagi dengan Pawitra Kelana. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video ini adalah part 2 dari video kami sebelumnya yang menceritakan perjalanan susah payah menuju terminal Cijahe, yang sekaligus menjadi salah satu pintu masuk ke suku Baduy. Kami memilih pintu Cijahe karena lebih dekat ke kampung Baduy Dalam. Kampung Baduy Dalam terdiri dari 3 kampung, yaitu Kampung Cibeo, Kampung Cikartawana, dan Kampung Cikesik. Di semua kampung Baduy Dalam tersebut terdapat larangan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, pengalaman selama di sana semalam kami ceritakan saja dalam video ini. Tempat kami menginap adalah Kampung Cibeo. Dan kami sampai di rumah A.A. Sarmin, guide kami, sekitar pukul 3 sore. Lalu kami lanjutkan beres-beres dan bersih-bersih di sungai. Sungainya bersih sekali, nikmat banget. Dan walau tanpa bahan kimia pembersih, badan yang semula kumel dan kusut selama trekking terasa segar dan bersih kembali. Rumah di kampung Baduy Dalam adalah rumah adat alias bukan milik pribadi. Berbeda dengan rumah dan tanah di kampung Baduy luar yang merupakan kepemilikan pribadi. Selain itu, material yang digunakan dalam pembangunan rumah Baduy Dalam tidak menggunakan bahan produksi pabrikan seperti paku, dinapult, tali nilon, terpal, dan lain-lain. Berbeda dengan rumah Baduy luar yang dapat menggunakan bahan-bahan tersebut. Oleh karena itu, kondisi fisik rumah Baduy Dalam tidak serapi rumah Baduy luar. Kesamaan keduanya adalah penggunaan pondasi rumah yang tidak tertanam dalam tanah, melainkan hanya menempel pada struktur batu sebagai pijakan. Secara pribadi, saya menilainya sebagai penghormatan pada ibu bumi, di mana kita tidak boleh melukainya. Sama dengan sudut pandang dari kawan-kawan Hindu. Suku Baduy hanya boleh memelihara ayam, memelihara ikan, dan binatang berkaki 4 sangat dilarang. Saya yakin ini bertujuan untuk kelestarian alam dan mencegah masyarakat untuk menjadi rakus, ya, karena kalau kita bisa ternak kambing misalkan atau ikan setempat, lama-lama hasil ternak tadi akan dijual ke luar Baduy sehingga masyarakat menjadi tamak dan rakus. Cukup ambil secukupnya dari yang sudah disediakan oleh alam. Pimpinan adat suku Baduy Dalam disebut Puun. Selain masyarakat Baduy dilarang keras melewati rumah Puun. Sehingga ketika kami mau ke sungai selama di kampung Cibeo kami sangat hati-hati dan juga cukup jelas karena dikasih semacam portal dari bambu. Selama di sana kami menghabiskan waktu di beranda rumah A.A. Sarmin, menikmati suasana dan ngobrol dengan keluarga A.A. Sarmin. Suasana saat itu sepi, tapi menurut A.A. Sarmin, tunggu saja sampai sekitar maghrib akan banyak pengunjung dari pintu Ciboleger berdatangan. Ya, dan benar saja sekitar pukul 6 sore banyak sekali pengunjung yang datang. Jujur saja, di sini kami yang sejak awal berniat untuk nyepi menjadi terganggu, bukan karena ramainya pengunjung, tapi ternyata pengunjung-pengunjung tadi diperbolehkan dan mungkin juga sudah mendapat instruksi ya dari guide-nya, bawa saja lampu senter, boleh kok. Dan dominan mereka menggunakan headlamp. Bisa dibayangkan ya, headlamp dipakai di kepala, selama penggunanya noleh kiri kanan atas bawah, sorot lampu itu ngikuti. Jadi sorotan lampu-lampu headlamp itu sangat menyilaukan, khususnya dalam kegelapan. Entahlah, mungkin mereka nggak tahu.
jika ada aturan tidak tertulis bahwa menyorotkan sinar lampu ke arah kepala saat di kegelapan adalah tidak sopan. Sampai kami sering menyilangkan tangan, tanda bahwa kami tidak nyaman mendapat sorotan-sorotan lampu tersebut. Tapi ya sudahlah, akhirnya kampung ini pun sepi juga, dan kami sempat menikmati heningnya malam sampai kami merasa ngantuk, dan sekitar jam 11-an atau jam setengah 12-an kami memutuskan untuk tidur. Keesokannya, kami bangun pagi dan membuat kopi untuk kami bawa ke sungai. Wah, niat banget dong ya. Untuk menuju ke sungai, kami harus berjalan sekitar 600-an meter, berendam sambil ngopi dan ngudut. Wah, itu sangat nikmat sekali kawan-kawan. Suhunya sangat sejuk, tapi tidak dingin menggigil begitu ya. Tidak seperti di pegunungan, jadi kampung Baduy itu sejuk menurut saya. Sembari menunggu sarapan disiapkan oleh keluarga A.A. Sarmin, kami bercengkrama di sudut lain di kampung Cipio. Yang kami lihat adalah aktivitas masyarakat yang pagi-pagi pergi ke ladang, ada juga yang sambil menggendong anak. Ya. Sangat, bagaimana ya, terlihat sangat slow living. Nggak ada yang dalam keadaan terburu-buru, muka yang menahan emosi, semuanya natural. Tapi di saat itu kami cukup kecewa. Ada hal lain yang membuat kami kecewa pagi itu, yaitu ternyata ada penjual makanan ringan khususnya. Penjualnya itu dari luar Baduy, ya bukan warga Baduy, tapi di luar suku Baduy. Dia datang ke Cipeo untuk menjajakan makanan ringan. Yang aneh adalah ketika anak-anak kecil suku Baduy ikut menikmatinya. Ya, sayang sekali sih melihat mereka makan cilok dengan saus tomatnya yang warnanya aneh ya, merah cerah begitu. Mana ada sih warna alami seperti itu. Dan makan-makan snack-snack ringan. Ya sayang aja sih, mereka yang sudah dibentuk untuk tidak terpapar selain yang alami, itu mereka mendapat asupan itu, pengawet dan lain-lain. Takut saya pribadi sih akan ada penyakit-penyakit aneh, penyakit-penyakit kota ke depannya di dalam suku Baduy. Ya semoga itu nggak terjadi. Dan mungkin kalau kegelisahan kami ini didengar oleh pemerintah setempat, ya mohon untuk ditertibkan. Jadi setelah hampir 1 jam kita sampai di perbatasan antara Cipio dan kampung Baduy luar. Saya belum tahu namanya apa, nanti kita ke sana. Rekan saya Bapak Iqbal sedang BAB. Yang tadi pagi sudah ada tempat yang enak, dia malah nahan-nahan. Ya seperti itu ya, biasa, namanya juga hidup. Kita lihat yang di sini saja. Syahdu sekali kawan-kawan. Tadi berangkat dari Cipio jam 9:05. Kita saat ini jam 10:10, di 1 jam lah. 1 jam kita ngeres dulu. Nanti infonya kita akan ke Marengo untuk menginap di malam kedua. Marengo itu 4 kampung setelah Cipio. 3 kampung apa? Surprise saja, saya juga belum tahu namanya apa. Tadi dikasih tahu cuma ya gampang lupa. Oke. Berapa kilo? Wah. Ini oknum ya, oknum ya.
Sedikit lah. Saya merokok. Dan saya simpan untungnya di sini. Sampah-sampah ada di atas masih. Zero waste ke Baduy, zero waste. Bawa pulang sampahmu, jangan bebankan sampah plastikmu itu untuk teman-teman suku Baduy. Mereka mengelola sampah kota kita itu dibakar loh. Walaupun nggak masif, cuma ya rutin. Jadinya apa? Paparan kota itu masuk ke Baduy. Sayang banget. Sayang banget. Jadi untuk perjalanan pagi ini dibantu oleh ayah Kardi yang tadinya adiknya kemarin Sarmin, karena Sarmin handle tamu lain, jadi untuk pagi ini beliau tidak bisa menemani kita. Oh, dikasih petunjuk. Sini mau menuju kampung Marengo yang berada di Baduy Luar. Kebetulan kita habis perjalanan dari Baduy Dalam, dan di sini sudah sampai perbatasan ya, tadi yang di belakang sana perbatasan kampung perbatasan Baduy Dalam sama Baduy Luar. Jadi di sini kita boleh merekam atau mengambil video atau mengambil gambar mana sudah di perbatasan Baduy Luar dan Baduy Dalam. Kain yang saya pakai ini yang warna biru, ikat kepala, kain dari Baduy Luar ya, yang saya pakai yang warna biru ini, kain yang biasa dipakai oleh warga Baduy Luar. Sedangkan kalau untuk kain yang sering dipakai atau pakaian yang dipakai Baduy Dalam yang warna putih, bos. Kalau yang bikin gula aren mah di luar. Kenapa? Yang bikin gula aren mah di luar. Oh, dalam enggak ya? Kalau di dalam ambil air niranya aja. Air niranya Nggak untuk tuak Ya ambil stoknya aja. Nggak buka buat gula. buat gula. Nggak boleh ambil itu. Oh gitu. Iya. Konsumsi gula nggak boleh atau Nggak boleh. gula sama sekali nggak boleh? Nggak boleh. Hmm. Yang bikin mah balik luar. Kalau Tapi balik dalam mah air niranya aja. Buat diminum itu aja. konsumsi gula nggak boleh. Nggak Makan boleh. gula. Kalau makan mah boleh. Oh boleh. Kalau Membuat ya, nggak boleh. Biasanya beli dari luar. Dari luar tetangga. Ada yang kadang-kadang dianya ada yang jual kadang. Kalau anak-anak kecil makan ciki, makan snack tuh boleh ya? Ya bukan ya di martuanya nggak, bukan karena nggak diperbolehkan, tapi boleh aja. Boleh-boleh aja. Kasihan tuh, banyak pengawetnya aslinya. Kasihan, dan juga ada juga yang jualan. Terus Iya. kalau ada yang jualan nggak gimana kalau bisa gitu. Serba salah ya. Serba salah. Kalau nggak beli anaknya nangis. Iya. Bingung sih. Padahal banyak itu apa pengawet juga ya. Kenapa? Banyak pengawet. Pengawetnya iya, sayang kalau sudah hidup alami, pemasukan bahan kimia. Kalau kita mah kan sejak kecil udah dicekokin gituan. Udah. Kalau juga sayang anak Iya. anak kecil. Umur 2 tahun harus nangis. Soalnya emang dari pintu masuknya boleh sih ya. Yang jualan juga dari dulu jualan masuk masalah, saya juga bingung kalau diketatkan biasanya lagi susah gitu. Oh yang iya. jualannya. Serba salah gitu. Tapi masuknya ilegal berarti.
Legal lah dia. Kampung apa ya namanya? Ini mah udah pindah. Yang dulu kan kampung Cepak Bungur. Pak Bungur. Sekarang udah pindah. Oh, udah pindah. Bekasannya aja. Iya bekas. Oh. Pindahnya ke depan. Nanti kalau lewat. Kalau istirahat nanti di depan ada baju. Apa baju luar. Kenapa? Kalau istirahat nanti di depan sebentar lagi baju luar. Oh. Kalian. Oh, istirahatnya. Iya, ya. Aman, aman. Aman, Pel. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan tapi aman. Ngos-ngosan. Entar sebentar lagi. Lagi kalau baju luar kan ada tempat duduk di kampung. Iya, siap. Kalau di jalan begini aduh. 10.43 kita istirahat. Kampung apa nih namanya? Cepak Bungur. Cepak Bungur. Yang kampung yang kali itu. Kampung yang tadi, oh termasuk tadi ya? Tolong foto ya, Hah? foto. Gimana? Landscape portrait. Satu, dua. Di sini namanya Jadi cukup unik kalau di Baduy itu untuk bapak dipanggil ayah, untuk ibu dipanggil ambu. Ya hampir mirip dengan mbok gitu ya kalau di Jawa. Dan untuk lelaki yang sudah menikah dan punya anak, misalkan tadi namanya Sarmin begitu ya. Ketika sudah punya anak dan anak itu namanya Satya misalkan, maka yang tadi dipanggil Sarmin menjadi ayah Satya begitu. Kalau Baduy luar boleh pakai alas kaki ya? Boleh. Boleh. Udah. Lancung luar biasa. Depan tuh desa apa? Ini Cicakal. Hah? Kampung Cicakal. Cicakal. Ya Baduy luar mas. Cicakal. Kita lewat tengahnya atau samping? Tengah. Tengah. Di situ ya.
Masih ketemu. 2 tamu. Enggak banyak. Oh, banyak. Masih di bawah. Oh, Nih salah satunya. istirahat dulu, istirahat dulu. Saya kalem deh. Kayak modalnya. Saya sama Asbun. Ketemu lagi sama Sarmin, adiknya Ayah Sardi. Kaget. Karang bolong sampai ngerti. Aku pengen gombong ijo. Tinggal teman. Orang gelem kalah. Orang ditakon. Takon. Tidak tambah. Orang mangan madang. Kencot. Siapa sih kencot sampai ya? Ayo nanti kelamaan. Bedanya kalau di body luar ada paku nih, boleh pakai paku. Boleh pakai material yang nggak bikin ya, yang beli ya, ya. Ini apa namanya? Biasa buat talang. Tuh, gagang pintunya. Lihat ya. Iya, lebih gede ya. Ini padinya suku Baduy. Lebih besar, butirannya lebih besar. Kayak ketan mungkin bentuknya. Kita masak Hujanan muat, ya? hujanan. Hujan? Ya, udah tunggu. Oh, atau langsung aja? Kalau langsung kalau di Cukangan itu mah ada tempat-tempat istirahat. Oh, ya udah. Kalau takut hujan ada yang untuk istirahat. Kalau di sini mah hujan jauh. Oke, ya udah. Kita ngikut ya. Lanjut aja. Kalian. Wah, luas sungainya. Itu kamu lagi dong. Hah? Itu kamu lagi. Itu kamu lagi. Ikut cari hujan. No, jalan sana. Goyang guys. Ini kampung Marengo namanya. Tempat kita menginap. Jam 12. Tiga jam sampai Marengo. Malaysia mau itu kemarin? Iya, tamu sama Mas Armin Kak. Nanti nginepnya di sini. Oh iya. Misi ya teh. Nanti nginep sini.
Saya bagus, teman saya Iqbal. Ambil aja Pak, apanya Pak? Ambil aja. Nggak apa-apa kamu di kali 10. Yuk Pak, mau mandi. Lurus kan ya Pak? Iya. Satu-satu. Weh, waktu. Waktunya lanjut, kita cepat. Lanjut, Pak. Ini guys, ini kaki kiri. Ada dek di pelajaran apa dek tentang dari PPKN? 80-nya. Oh, letih. Eta mayarna kudu satu teh. Pokoknya pengikutnya dari luar paling banyak kasih beo biasa. Oh, Bisa ada kayak nyampe kadang-kadang nyampe 2.000 gitu. 2.000 orang. Kalau kecil Kertawana paling 800 orang, 1.000. Pengikutnya tuh maksudnya jamaahnya gitu Pak? Iya. Kayak jamaah kalau di sana, di kota kayak. Iya. Berarti tiga itu ada puunnya masing-masing ya? Masing-masing. 3 puun itu setara atau ada yang lebih tinggi? Memang lebih ke adatnya, agama adatnya itu dari Cikesik paling tinggi. Oh, Cikesik. Tapi kalau melestarikannya
Puaci Sanga Asri dari Cibeo. Makanya Melestarikan. dihitung-hitung mah itu sejajar lah. Cuman ya kalau di Cikartawana bagian bisa sebut bagian pengobatan, dukun lah. Cikartawananya. Iya. Oh. Jadi kan saksi dia sebelumnya. Hah? Jadi saksi yang 2 kampung itu. Saksi. Iya. Saksi. Cuman dia kebagiannya pengobatan. Oh. Namanya dukun gitu. Oh, seksinya gitu. Iya. Bagiannya. Bagian. Kalau Cibeo lebih ke kelestarian budayanya mungkin. Iya, jadi budaya, dua ngelestarikan pertaniannya. Pertanian, Iya. Gitu. Cikesik, Cikesik keagamaan. keagamaan. Nentukan tanggal atau apa, Oh. cikesik. Gitu, biasanya. Kalau acara-acara Cikartawana padi. pengobatan. Iya. Kalau di luar sini ada masing-masing kayak tabibnya gitu, dukunnya ada. Nanti Di kalau luar juga ada. Kalau di kampung sini ada tokoh lembur. Ada lagi yang sama sejajar sama Puun itu Bapak Kolot namanya. protokol. Bapak Kolot itu seluruh desa Kanekes itu bisa disebut pengobatan paling gede. Kan itu bisa mau bikin hajat sunat massal, dia yang ngasih itu, Tanggal. bukan ngasih tanggal, itu ngasih buat ngizininnya, dia yang ngobatinya lah. Ngobatin. Iya. Yang menyunat. bukan menyunda. Yang ngobati. Itu secara itunya yang ngesahkannya di luar. Oh. Kan untuk di dalam sama di luar punya masing-masing, tapi keikutan agama ikut ke dalam. Cuma dia udah diberi izin sama dalam bahwa mau acara pernikahan, acara sunat itu dari situ. Oh, iya. Sunat. Kalau untuk nyundatna orang dalam. Yang menyunat. Iya, orang bengkongnya orang dalam. Oh, namanya bengkong. Bengkong. Bengkong tukang sunat. Iya. Tapi dulu mah yang di Bapak Kolot itu ada. Cuman sekarang nggak ada. Cuman punyanya pantun sama juru ais namanya yang di itu. Dulu mah menurut cerita-cerita yang orang dulu lengkap di Bapak Kolot itu. Ada bengkongna, ada pantunnya, Pantui. pantun. Apa tuh Iya. Pak pantun? Itu tukang itu kayak apanya mana? Pantun itu kalau di kota. Karena kalau acara-acara nikah itu Oh, kayak ini pembawa acara. bukan. Bukan. Apa ya yang Oh, Iya, Oh, yang mengesahkan pernikahan. bukan Bukan. beda lagi. Apa pantun mana? Pantun. Pantun itu sejenis apa ya? Pakai kecapian itu. Oh, bermain musik. Dia ada pakai musik, tapi pakai pantun. kayak hampir kayak kiai lah. Oh, penceramahnya Iya, gitu. penceramahnya. Pantun. Berarti anak-anak sunat ke dalam. Bukan ke dalam, orang dalamnya dipanggil. Oh. Kemarin Makanya. itu di Gajebo itu orang dalamnya datang ke Gajebo. Masa gitu berapa anak, Pak? Yang kemarin 39. 39. Iya, yang disundat. Bengkongnya 3 jadi kemudiannya 13. Iya, 13 ya. Iya. Itu yang jadi bengkong emang udah ahli atau memang ditunjuk atau gimana? Ahli lah. Memang ahli. Keduanya ahli, mengunduh keduanya ditunjuk. Oh ditunjuk. Ditunjuk. Bukan kemauan sendiri nih saya mau kayak jadi. Bukan. Jadi di situ udah. Memang harus ditunjuk gitu ya. Puun itu turun temurun ya? Turun timur. Harus Makanya- lelaki? Hah? Harus lelaki. Harus laki. Makanya di Baduy Dalam itu bisa nambah kampung. Harus 3 aja kampung. Oh, kalau rumah masih boleh. Boleh nambah, tapi kampungnya nggak boleh. 3. Karena punya mungkin nggak bisa 4. Kalau 4 banyak keluarganya. Keren.
bisa kayak gitu ada wakilnya juga nggak kalau Waktunya wakil mungkin ada juga. Ada itu sebenarnya mah itu pegawai-pegawainya amun istilah di Jakarta mah itu udah lengkap. Ada pegawai. namanya, ada barisannya. Kayak Pokoknya di pemerintahan gitu. Iya, Ada kayak yang mungkin pemerintahan. ngurusin keamanan, Iya, ada di situ. Sebenarnya kebersihan mungkin. Keamanannya juga. ada. Kawalu. Kawalu berarti tutup ya Pak ya untuk kunjungan. Kawalu tutup. Semua Baduy. Oh, dalam aja. Dalam. Nah, kalau yang di luar masuk ke dalam semua berarti kan sepi itu waktu Kawalu. Itu mah enggak semua ke dalam sih. Kalau semua ke dalam enggak muat. Banyak. Berapa ribunya itu. Iya. Satu kampung berapa ya? Enggak makan. Belum mau. Apa itu? Oh, golok. Ya, siap untuk kembali ke bawah ke Ciboleger jam 8 bersama Bapak Kobo yang ruwet. Ya. Makasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Saya juga kalau ada kekurangan. Ya Pak, kita juga banyak salah. Mohon dimaafkan. Bu, makasih ya Bu. Oke, kita pamit dulu supaya nggak kesiangan. Makasih Pak. Makasih ya. Ibu, makasih. Jalannya mau tahu. Ade, dadah. Tahu saya. Pokoknya dari sini Pak, lurus terus. Lurus terus ya Pak. Iya. 4 kampung. Iya. Siap. Jam 8 kita meninggalkan apa tadi namanya? Marengo. Nah ini Marengo. Kampung Marengo. Pagi ini kita jalan berdua saja. Tanpa ditemani oleh pemandu karena ada urusan, beliaunya pulang, ayah tadi pulang. Sepertinya diserahkan oleh keluarga Bapak Idong. Kita ditawarkan untuk diantar sampai ke Ciboleger, cuma karena tinggal sedikit infonya 4 kampung dan hanya lurus, kita memutuskan untuk berangkat berdua saja tanpa merepotkan lebih lanjut. Oke. Kita melewati
sungai lebih kecil. Bedanya ini kalau di Baduy luar mereka sudah menggunakan bahan-bahan pabrikan ya, tali-tali nilon seperti ini. Sudah pakai paku untuk bangunannya. Kalau di Baduy luar tidak ada. Cukup licin. Lah, ini yang mana ini? Yang mana? Wah, iya. Alang ya? Bul, mbok takoni terus, Bul. Tanyakan tuh itu. Enggak, entah Jakarta. 20 menang telu. Menang telu menang hiji. Mahal telu. Jadi kalau di Baduy luar juga sudah ada beberapa toilet bentuk MCK. Kalau BAB tetap di sini sih. Ya tuh efeknya kota. Ini licin banget nih. Wah, ini licin. Licin sekali. Jalan yang licin. Ada kampung di depan. Setelah berjalan 20 menit. Gak tahu kampung apa namanya. Ngaso. Ngaso. Kampung Legok Jeruk. Manusia Fafifu. Fifufa. Fafufufua. Seperti ini. Memang lebih rapi. Oh, ini bahkan pakai apa namanya ini? Apa namanya Bapak Akbul ini? Apa itu? Ini dinabul. Apa Bu? Apa Bu namanya? Bu? Laut. Ulah di jalan, Ceng, ulah di jalan. Off-road ya, Dek? Mobil off-road? Iya. Mobil 4WD. Naik jeep? Dadah. Ya. Kamu mengeluh licin. Betul sekali. Sendal saya licin. Lalu ibu itu bagaimana? Cukup terus. Di depan kampung, semoga kampung kedua. Kita lihat nama kampungnya apa, kita tanyakan. Cipondok.
sudah ada kiris. Jadi sepertinya ada sinyal. Mau beli kain Bapak Kobul untuk baju Ini baju bu. sebelum menyesal. Itu tuh baju apa nih Bapak? Ini kaos bu. Kaos. Kaosnya berapa? Kaos 75-an. Boleh lihat kayak gimana? Boleh di Jadi secara tidak resmi saya sudah menjadi baduy dalam. Ayo saya antar Bapak. Atas. Atas. Mana Pak? Stres Anda stres. Iya, sama-sama. Kalau Jawa mbok. Ambu. Ambu mbok. Ini kantungannya di dalam ya. Berapa jadi? Jadi 200 di 35. Beli apa Bapak Kobul? Beli baju, Beli baju, kaos, nah, sarung sarung, buat sholat, buat Jumatan. buat Jumatan. Oh iya. Begitulah. Mana tuh Bu? Kembali ke diri. Iya, makasih Bu. Jadi di depan itu sudah pintu keluar atau pintu masuk Ciboleger. Masnya berapa lu? Jam 9. 1 jam dari rumah Pak Hidong. Kalau tanpa belanja sih 1 jam. Bagaimana Bapak Iqbal? Kesan pesan warisan budaya selama kita 3 hari malam di Sungguh luar Kampung Baduy. biasa. Banyak hal-hal yang dahulu kala masih dilakukan baik dalam maupun di luar. Contohnya apa? Kenapa? Contohnya listrikan tidak ada sama sekali, gelap gulita, hanya menggunakan sebuah obor maupun senter kecil, Oke. dan pastinya masih pakai pring, apa namanya pring? Bambu itu namanya, bambu. Oke, kita keluar dari Kampung Baduy. Ciboleger. Terima kasih. Semoga video kita berkenan. Sampai jumpa.